Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita kepada bulan suci yang penuh ampunan, penuh berkah dan tentunya penuh kasih sayang, yaitu bulan suci Ramadan. Kali ini pembahasan kita mengenai kemuliaan Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kali ini kita akan kembali bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Fawaid MPDI, di mana beliau selaku dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu makna dan keutamaan Lailatul Qadar. Baik, dipersilakan untuk Bapak Fawaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan waktu dalam kesempatan ini untuk menjelaskan tentang makna Lailatul Qadar dalam bulan puasa. Mungkin sebentar lagi ini akan mendapatkan hadiah atau bonus dari Allah bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, khususnya umat Islam yang taat agama. Walaupun ini masih pertengahan bulan puasa, yang ujungnya akan mendapatkan ijazah ketakwaan, tapi dalam pertengahan ini ada bonus, yaitu Lailatul Qadar yang akan menghapuskan segala dosa yang dilakukannya, baik kecil maupun besar. Saatnya kita untuk mengejar Lailatul Qadar yang akan umat Islam semua menantinya. Iya. Begitu Lailatul Jadi Qadar. makna keutamaan Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia dan terutama suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bulan suci Ramadan, ya Pak Ustadz. Nah, yang kedua, mengapa Lailatul Qadar disebut lebih baik dari 1000 malam atau 1000 bulan maksudnya. Jadi gimana tanggapan Pak Ustadz tentang hal itu? Baik Mbak Wilda, karena memang puasa ini kan dari awal sudah kemarin saya sampaikan bahwa puasa itu untuk melatih diri, untuk menahan nafsu, menahan iri dan segala larangan-larangan Allah itu dihindari. Di bulan puasa ini adalah pelajaran untuk menghindari hal-hal semacam itu. Kalau yang baik kita bisa lakukan, kenapa yang dilarang, kenapa tidak, gitu ya. Oleh karena itu dalam bulan puasa ini banyak pembelajaran yang mungkin Allah sendiri memberikan bonus-bonus dalam bulan puasa ini, sehingga dikatakan bahwa bulan puasa itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan itu? Karena di dalam puasa itu dari tanggal 1 mungkin sampai nanti di penghujung bulan puasa itu, dengan beberapa latihan pendidikan kejiwaan kita untuk menahan diri dari berbagai hal yang membawa atau berpotensi negatif supaya menjadi positif. Artinya tarbiyah kebaikan, husnudzon terus, sehingga Allah memberikan bonus bahwa siapa yang mendapatkan hadiah Lailatul Qadar itu nanti akan dihapus segala dosanya. Masya Allah, begitu ya. Keutamaannya sangat besar sekali ya Pak Ustadz ya. Sangat banyak sekali, dan itulah sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh umat Islam yang taat agama, meraih Lailatul Qadar. Iya.
Nah, kadang banyak di luar sana yang ingin menantikan malam Lailatul Qadar tersebut, tapi mereka tidak tahu tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu seperti apa. Nanti boleh dijelaskan oleh Pak Fawaid tanda-tanda kedatangnya Lailatul Qadar tersebut. Oke. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ketika di akhir di bulan puasa itu, ulama mengatakan Lailatul Qadar itu akan turun di sepertiga bulan puasa, di akhir bulan puasa. Dan itu pun ada ulama yang mengatakan bahwa turunnya nanti di tanggal-tanggal yang ganjil. Cuma tanda-tandanya itu seringkali disampaikan ya di beberapa riwayah dalam kitab itu, bahwa itu suasana tenang, nggak ada angin ribut, sejuk, seakan-akan suasana di waktu itu cukup menyenangkan dan tidak ada panas ya, terlalu dingin, angin kencang, biasanya tenang. Oh, berarti damai gitu. Biasanya selalu dikaitkan dengan di hari-hari seperti itu ya. Oh, itu mungkin jangan-jangan Lailatul Qadar mau datang, kan gitu kadang. Walaupun kita tidak ada yang tahu, dan orang yang menerima Lailatul Qadar itu tidak merasa bahwa saya yang menerima, nggak ada. Iya, nggak ada. Cuma kita mengharapkan bahwa Lailatul Qadar itu kita atau saya yang meraihnya. Kenapa orang menantinya? Karena itu akan menghapus segala dosa. Namun kemudian siapa sih yang tahu yang mendapatkan Lailatul Qadar? Itu tidak tahu. Cuma tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu biasanya orangnya sendiri merasa bahwa ibadahnya akan selalu meningkat, bahwa selalu dalam ibadah kebaikannya itu seakan-akan menjadi keistiqomahan, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, jadi biasanya seperti itu. Masya Allah banget ya Pak Ustadz ya, datangnya Lailatul Qadar ini. Nah, semisal kita sudah menunggu malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang sudah tadi dijelaskan, jadi amalan apa saja yang bisa kita terapkan atau yang bisa mengupayakan menarik kemuliaan di malam Lailatul Qadar tersebut Pak Ustadz? Sebenarnya tentang amalan itu tidak ada amalan khusus untuk meraih Lailatul Qadar itu ya. Namun pada prinsipnya bahwa bulan puasa itu karena bulan yang penuh hikmah, bulan yang sangat agung, bahwa segala hal kebaikan dalam bulan puasa itu selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilarangnya kita dianjurkan untuk selalu menghindari, selalu ditahan, walaupun itu hal yang larangan yang sangat ringan umpama. Ya seperti menahan nafsu untuk berghibah, iri hati, itu hal-hal yang tentang kejiwaan sebenarnya. Nah, karena itu semua bahwa Lailatul Qadar itu sangat ditunggu-tunggu oleh warga muslim, umat Islam yang taat ini dalam hal menjalankannya. Namun tidak ada amalan yang khusus. Cuma Rasulullah itu selalu memerintahkan bahwa amalan dalam bulan puasa untuk meraih ketakwaan ya, itu adalah paling tidak ya menghindari dari hal yang dilarang, memperbanyak ibadah apa yang sudah dianjurkan, ataupun yang masih
amalan-amalan yang sekiranya menjadi hikmah bagi dirinya, seperti tiap hari baca Al-Quran 1 juz tiap hari, bahkan berbagai cara bagaimana supaya memperbanyak bacaan Al-Quran, hatam sekian kali. Namun itu hanya merupakan step ya, langkah kebaikan yang untuk menuju ketakwaan. Banyak hal lain yang selain itu yang juga akan menjadi kebaikan dirinya. Ya contoh menghindari dari obrolan-obrolan yang negatif. Itu mungkin lebih manfaat kepada dirinya sendiri dan orang lain. Iya. Kalau baca Al-Quran lebih manfaat kepada dirinya. Tapi bagaimana bulan puasa ini memberi hikmah kepada diri dan berdampak kepada kebaikan kepada orang lain, sehingga apa yang menjadi kata saum al-imsak dalam perintah Allah itu betul-betul menjadi dampak keseluruhnya, baik dirinya, orang lain, baik tetangga maupun sifatnya umum, bahkan menjadi dampak kepada orang-orang yang non-muslim. Bagaimana supaya di bulan puasa itu ada efek sosialnya. Tidak hanya orang Islam saja yang jadi dampak kebaikan dalam bulan puasa, mungkin non-muslim juga ada menerima kebaikan juga dari bulan puasa ini. Saya kira itu. Nah, jadi semisal kita udah menanti bulan suci Ramadan ini, kita tidak lupa dengan kalau misalnya kita berbuka puasa, maka kita dianjurkan memakan atau minum yang manis-manis terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Nah, di sini kita ada madu talita, di mana ini bisa menambah stamina tubuh kita, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadi nanti bisa Pak Ustadz minum ini di bulan puasa pas lagi buka puasa atau sahur. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mempersiapkan diri, hati dan jiwa agar ibadah di malam Lailatul Qadar ini lebih khusyuk dan bermakna tentunya Pak Ustadz. Kembali ke niat sebenarnya itu. Jadi bagaimanapun apa yang menjadi cita-cita kita itu tergantung dari niat kita, bagaimana cara untuk meraihnya. Bagi orang yang tidak paham terhadap Lailatul Qadar atau meremehkan Lailatul Qadar, mungkin santai-santai aja. Dia yang penting nggak makan, nggak minum, hanya ya mengikuti apa yang dilakukan temennya, sahabatnya, mungkin itu cukup. Tapi bagi orang yang berpuasa benar-benar untuk meraih ketakwaan, saya kira niatnya pasti lebih besar ya Ustaz. Akan ini ya lebih besar. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hadiah ini? Terus berusaha, ya tentu dengan cara memperbanyak amaliyah kebaikan, baik yang sunnah maupun yang wajib. Apalagi yang wajib ya, ini memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya tidak yang baik juga ya. Menghindari dari hal yang negatif itu sangat berpotensi juga untuk meraih Lailatul Qadar ya. Karena kita kan banyak hanya mengingat bahwa perintah-perintahnya yang diingat, tapi larangannya dilupakan. Iya, benar. Jadi banyak orang ya ngaji, sholat, tapi suka ghaibah, suka menyebarkan hoax, itu kan lupa namanya. Jadi harus ada balance antara ya bagaimana supaya semuanya menjadi baik, menjadi husnudzon, tidak negative thinking sama orang, apapun yang dilakukan selalu disyukuri, apa yang menjadi hal yang negatif ya dihindari. Itu latihan di bulan puasa, saya kira itu. Apalagi perbuatan kebaikan di bulan suci Ramadan ini tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz. Betul. Nah,
Jadi sangat luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, tentunya bukan cuma kebaikan yang akan dilipat gandakan, tapi adanya malam Lailatul Qadar, yaitu lebih dari 1000 bulan. Jadi malam yang penuh hikmah, penuh ampunan tentunya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah puasa dengan baik tentunya. Baik, perbincangan kali ini cukup bagus dan cukup menarik. Mungkin teman-teman dan pendengar akan mendapatkan pelajaran yang bermakna dalam perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak Fawaid telah memberikan masukan dan memberikan banyak statement untuk pemirsa di sana. Nah, untuk closing, mungkin ada closing statement untuk para pendengar, Pak? Baik, terima kasih untuk akhir kalinya. Mungkin saya ingin menyampaikan closing statement tentang apa Lailatul Qadar itu ya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan soal menemukan tanggalnya ya, tapi soal menyiapkan jiwanya ya. Lailatul Qadar itu bukan hadiah untuk yang paling sibuk beribadah, tapi untuk yang paling jujur mengakui dosanya. Jika malam itu berlalu dan kita belum merasa berubah, jangan salahkan malamnya. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar kemuliaan, tapi lupa menanggalkan kesombongan. Semoga kita bukan hanya melewati Ramadan, tapi keluar darinya sebagai manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih bertakwa. Saya kira itu closing statement di acara bulan puasa ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak untuk statement closingnya bagus sekali ya, kayak puitis-puitis gitu. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.